Minggu ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah The God of Miracles. Allah pembuat mujizat. Nah, di bagian keempat ini saya mau bagikan kepada saudara satu kunci untuk kita mengalami The God of Miracles, yaitu belajar mengikuti instruksi Tuhan. Nah, ini sesuatu yang penting sekali karena semakin zaman modern seperti sekarang ini, semakin sedikit orang Kristen yang ngerti bagaimana dalam hidupnya benar-benar berjalan mengikuti instruksi Tuhan. Ya, dan karena itu kita gak ngalami The God of Miracle. Kita gak ngalami keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini buka hati saudara lebar-lebar, fokus sama firman Tuhan, tangkap remanya. Sehingga mulai hari ini setiap langkahmu sungguh-sungguh langkah mengikuti instruksi Tuhan. Dan lihatlah Allah pembuat keajaiban itu akan menyatakan dirinya menjadi dahsyat di dalam kehidupan saudara. Oke, nah kita harus sadar ada perbedaan besar di dalam hidup kita, di dalam hidup orang-orang yang dalam hidupnya mengikuti instruksi Tuhan dibandingkan dengan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita akan lihat dari dalam Alkitab ya kisah Lot dan Abraham. Perbedaan cara hidup, cara mereka bergerak, cara mereka ambil keputusan, cara mereka berpikir nanti menentukan hasil akhir dari hidup mereka. Kita lihat Lot terlebih dahulu. Mari kita baca Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, perhatikan, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kalau Anda perhatikan di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Anda akan menemukan caranya Lot ngambil keputusan adalah dia lihat, wah tempat ini subur, wah tempat ini bagus. Terus dia mikir sendiri, dia ambil keputusan sendiri. Dia pilih baginya sendiri yang ini. Kalau Anda lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, dia nggak ngambil waktu berdoa, dia nggak minta petunjuk dari Tuhan. Pokok semuanya Lot sendiri. Dia lihat sendiri, survei sendiri, mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, melangkah sendiri. Apa hasilnya? Hasilnya awalnya kayaknya keputusan Lot benar. Awalnya dia tambah maju. Awalnya dia tambah makmur. Ya, awalnya luar biasa sekali. Sampai tiba pada hari penghakiman di mana Tuhan menghakimi Sodom dan Gomora. Dan di momen itulah Lot tiba-tiba saja kehilangan segalanya. Dan tiba-tiba saja kehilangan istrinya, keluarganya sendiri. Coba Anda renungkan. Hasilnya menyedihkan. Hasil akhirnya sangat menyedihkan. Itu Lot. Itu hasil kalau kita berjalan sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Tanpa mengikuti instruksi Tuhan. Sekarang mari kita bandingkan dengan gaya caranya bergerak Abraham. Kita baca Kejadian 13 ayat 12. Terus kemudian ayat 14 sampai 18. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Kita lompat ya, ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya
dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Anda boleh perhatikan di ayat yang baru saja kita baca ini, Anda akan menemukan ini cara Abraham. Selalu dimulai dari berfirmanlah Tuhan. Sesudah itu Abraham jalan. Seturut dengan firman Tuhan. Selalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Terus berikutnya baru Abraham jalan. Kalau Tuhan gak berfirman, Abraham gak jalan. Jadi dimanapun dia, apapun langkah yang dia ambil, dia libatkan Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Dia minta tuntunan Tuhan. Dia minta rema. Dia minta firman. Tuhan yang ngomong, dia jalanin. Tuhan gak ngomong, dia gak mau. Jadi beda banget sama Lot. Lot mikir sendiri, jalan sendiri, milih sendiri, ngambil keputusan sendiri, jalan sendiri. Tapi Abraham selalu tanya Tuhan. Selalu dapat petunjuk Tuhan. Dia selalu minta rema dari Tuhan. Ya, coba Anda lihat lagi Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita lihat patternnya ya, polanya. Orang itu punya pola dalam kehidupannya. Nanti kita evaluasi dalam hidup kita masing-masing. Kita lebih seperti Lot atau kita lebih seperti Abraham. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Kita semua jalannya diluruskan oleh Tuhan. Sehingga mulai hari ini kita tidak lagi hidup sendiri, jalan sendiri tanpa Tuhan. Mulai hari ini seperti Abraham. Kita selalu berjalan mengikuti instruksi Tuhan. Oke. Mari kita baca. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 ditulis begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah. Ya, nanti kalimat berikutnya Anda bisa baca sendiri. Banyak hal yang Tuhan firmankan kepada Abraham. Sekarang kita lompat pembacaannya ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham. Sampai di situ aja pembacaan kita. Jadi ternyata pola ini selalu diulang-ulang terus menerus. Jadi pola hidupnya Abraham. Tuhan berfirman terlebih dahulu. Lalu Abraham pergi. Tuhan ngomong, lalu Abraham jalani. Lalu Abraham kerjakan. Itu polanya Abraham. Hidup mengikuti instruksi Tuhan. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Kejadian 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua. Sampai tua ya, dia seperti itu. Dan lanjut umurnya, berarti diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kebahagiaan dan sukacita. Doa saya itu pun juga Tuhan berikan di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita semua. Amin. Lanjutkan, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Oh, saya berdoa Anda juga diberkati Tuhan dalam segala hal. Keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu, keturunanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Oke, jadi awalnya hidup Abraham kayaknya biasa-biasa, tapi akhirnya luar biasa. Lot kebalikannya, awalnya keren, awalnya kayak benar, tapi akhirnya menyedihkan. Saya berdoa mulai hari ini kita semua berjalan mengikuti instruksi Tuhan. Oke, jangan sampai kita berjalan dengan pikiran kita sendiri. Karena kadang-kadang kalau nggak hati-hati, ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang jalannya jalan sendiri tanpa Tuhan. Ya, berapa banyak saya mendengar orang Kristen yang ngomong, ya kita berdoa tapi kalau Tuhan gak bicara ya kita harus ngambil langkah sendiri. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan pasti bicara kepada kita. Kita perlu belajar untuk menantikan sampai Tuhan bicara kepada kita. Karena kalau saudara biasa akan melangkah tanpa Tuhan, tanya sebentar, gak dapat jawaban, melangkah sendiri, melangkah. Semuanya melangkah sendiri. Nanti hidup kita bisa jadi kering akhirnya. Dan Anda gak mau hidup yang seperti itu. Berapa kali saya mendengar ada hamba Tuhan yang berkata, tanpa urapan bisa kok. Lihat itu orang-orang dunia, tanpa urapan bisa kok. Hukumnya lain saudaraku. Antara kita, orang Kristen sama orang dunia lain. Hukumnya, caranya Tuhan bekerja berbeda. Oke.
Jadi jangan sampai hidupmu tanpa urapan. Saya berdoa semua jemaat keluarga Allah, semua pelayan Tuhan, semua leaders keluarga Allah bukan tanpa urapan, tapi penuh dengan urapan. Melimpah dengan urapan. Jangan biasakan hidup saudara tanpa Tuhan. Oke, berapa banyak orang yang berkata, ngapain melayani, ngapain menabur, ngapain taat. Gak perlulah sampai kayak gitu, biasa aja deh kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita membiasakan sama Tuhan, gak sampai kayak gimana, biasa deh. Nanti akhirnya hidup kita jadi kering. Saya berdoa hidupmu tidak akan pernah kering. Saya berdoa apa yang Tuhan kerjakan untuk Abraham, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Di dalam segala hal engkau diberkati oleh Tuhan. Sementara Anda mengikuti instruksi Tuhan, Anda melihat anugerah dan favor dari Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Amin. Coba saudara lihat kehidupan Pak Obadya. Dia orang yang belajar mengikuti instruksi Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan pun karena Tuhan yang ngomong. Tuhan yang panggil dia meninggalkan bisnisnya, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan pabriknya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu dia melangkah dengan iman, mengikuti instruksi Tuhan, dibodoh-bodohin sama orang lain. Diomongin, kamu kalau jadi pendeta mau makan apa? Emangnya mau makan kursi gereja? Dan bla 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 bla, macam-macam omongan. Tapi Pak Obadya tetap melangkah dengan iman. Tapi apa yang terjadi? Ternyata melangkah dengan iman mengikuti instruksi Tuhan itu tidak selalu langsung plus langsung maju. Kadang-kadang diizinkan juga ngalami yang namanya rintangan, ngalami yang namanya proses. Ketika Pak Obadya ngikuti pimpinan Tuhan jadi hamba Tuhan, perusahaannya bangkrut habis. Coba Anda renungkan, Pak Obadya satu-satunya waktu itu ya, satu-satunya anak di keluarga itu, di keluarganya yang percaya sama Yesus, ikut Tuhan. Dan sekarang bukan cuma ikut Tuhan, tapi jadi hamba Tuhan. Dan setelah jadi hamba Tuhan, perusahaannya habis. Orang ngomong apa? Keluarga ngomong apa? Itu bukan masa yang mudah. Itu masa yang tidak gampang di dalam kehidupannya. Akan tetapi Pak Obadya terus menguatkan hatinya. Jalan ngikuti instruksi Tuhan. Apapun Tuhan ngomong, seberapapun sukarnya, seberapapun bayar harganya, seperti apapun komentar orang lain, terus jalan mengikuti tuntunan Tuhan. Saya berdoa itu juga komitmen saudara, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus, cinta Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Obadya, dan tiba-tiba saja di momen yang tidak terduga, angin Roh Kudus mulai berhembus, Tuhan mulai bekerja, gereja mengalami terobosan, kemajuan mulai terjadi, dan sejak saat itu terus kemajuan lagi, terobosan lagi, naik level lagi. Dan apa yang dialami oleh Abraham itu yang terjadi dalam hidup Pak Obadya, di dalam segala aspek hidupnya, di dalam segala hal ia diberkati Tuhan, ia penuh dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Doa saya, anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup Bapak rohani kita ini diimpartasikan. Kita semua anak-anak rohani, terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kalau kita berjalan ngikuti instruksi Tuhan. Oke, pertanyaannya gimana caranya jalan hidup yang kayak gitu? Gimana caranya? Saya mulai, yang pertama. Sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Banyak orang Kristen gak sadar loh, Tuhan itu mau menuntun, Tuhan itu mau ngajarin kita, Tuhan mau ngasih tahu keputusan yang ini, pasangan hidup yang ini, langkah yang ini harus kamu ambil. Kita pikir jadi orang Kristen itu ya cuma pokok minggu ke gereja, setelah itu pulang dan kemudian gak tahu. Hari biasa ya saya jalan sendiri, mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri. No. Anda harus sadar. Allah yang kau sembah, the God miracles itu adalah Allah yang mau menuntun jalan hidup kita.
Mazmur 103 ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi ditulis ini Allah memperkenalkan jalan-jalannya. Jadi Tuhan itu punya jalan. Setiap orang itu punya jalannya, pemikirannya, langkahnya. Tapi Allah juga punya jalannya, langkahnya. Dan ia suka memperkenalkannya, mengajarkannya. Jalannya kayak gini loh. Caranya begini loh. Kamu ngambil keputusannya begini. Milihnya yang seperti. Cara mikirnya seperti ini loh. Allah kita tuh Allah yang kayak gitu. Yang mau memperkenalkan jalan-jalannya. Jadi mulai hari ini sadari Allah yang engkau ikuti. Tuhan yang engkau sembah. Tuhan yang mau menuntun setiap jalan hidupmu. Dulu saya belum sadar tentang hal itu. Sekalipun saya jadi gembala, saya memimpin gereja. Tapi saya mikir sendiri, buat strategi sendiri, buat rencana sendiri, ambil keputusan sendiri, jalan sendiri. Akhirnya jadi kering dalam hidup saya. Sampai saya belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau menuntun kita. Dia mau berjalan bersama kita. Dia mau dekat sama kita seperti Bapak sayang sama anaknya. Dia sayang sama kita anak-anaknya. Dan dia mau mendidik kita. Dia mau mengajari kita. Sehingga akhirnya kita ada di dalam jalan kemenangan. Oke. Sejak saat itu cara saya memimpin gereja berubah. Saya tanya sama Tuhan. Saya sebentar minta petunjuk Tuhan. Saya banyak menantikan Tuhan. Saya nunggu rema dari Tuhan baru melangkah. Dapat rema baru melangkah. Tuhan ngomong baru melangkah. Dan di situ saya melihat bagaimana Allah bekerja dengan cara yang di luar pikiran dan bayangan saya. Dan Tuhan kerjakan perkara-perkara yang ajaib. Jadi mulai sekarang sadari Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang mau memperkenalkan jalan-jalannya kepadamu. Bukan cuma kepada pendeta, bukan cuma kepada saya, bukan cuma kepada Abraham. Tapi kepada kita semua pribadi. Lepas pribadi, boleh katakan amin saudaraku. Yesaya 48 ayat 17 sampai 9. Saya 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Coba Anda renungkan itu. Jadi Tuhan tuh ngasih tahu kita. Jalan ini loh yang memberi faedah, yang menghasilkan keuntungan. Ini loh keputusan yang harus engkau tempuh. Jalurnya yang ini loh. Ketemu sama orang ini loh. Caranya begini loh. Itu Tuhan kita. Ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi harus memperhatikan. Kalau Anda nggak memperhatikan, nggak dapat, nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan ngomong, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, angkat tangan saudaraku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersi banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Oke. Jadi orang kalau mengikuti tuntunan Tuhan akan menikmati favor, grace yang unusual, yang tidak biasa. Yang tidak dialami oleh orang-orang lain. Tapi akan Anda alami dalam hidup saudara. Kalau saudara memperhatikan instruksi Tuhan. Kalau saudara pelajari Abraham punya anak Ishak, ternyata diturunkan juga jalan hidupnya. Tadi kita sudah baca Abraham tuh Allah berfirman, Abraham ngelakuin. Allah ngomong apa, Abraham baru jalan. Ishak juga ternyata seperti itu. Kita baca ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 2. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saya lompat ya, ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Waktu ada kelaparan, Tuhan menampakkan diri dan berfirman, ngasih petunjuk. Ayat 6, lompat lagi ya, ayat 6. Tinggallah Ishak, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan ngomong kamu jangan kemana-mana, kamu sini aja. Dan Ishak nurut, dia tinggal.
Dia tetap di situ. Lihat hasilnya. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak, disuruh Tuhan nih. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi. Serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wow. Di tengah masa kelaparan, Ishak menuainya 100 kali lipat. Orang lain gagal panen. Ishak bukan cuma dapat panen, panennya 100 kali lipat. Saya mau katakan sama saudara, dunia boleh dalam kegelapan, resesi boleh begitu rupa. Tetapi kalau saudara tahu bagaimana mengikuti instruksi Tuhan, saya mau katakan tuaian 100 kali lipat. Berkat 100 kali lipat terjadi. Di masa kelaparan engkau mengalami kelimpahan. Terima itu terjadi dalam hidup saudara. Karena itu jangan ignoran sama instruksi Tuhan. Terhadap petunjuk Tuhan itu kita jangan sampai punya gaya hidup ya kalau dapat ya dapatlah. Kalau enggak ya enggak apa-apa mau gimana lagi. No. Kita harus punya sikap hati. Saya harus dapat rema Tuhan. Saya harus dapat petunjuk Tuhan. Arahkan hatimu. Sadari dia Allah yang mengajari kita. Menuntun dan memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita. Yang kedua, untuk kita mengikuti tuntunan Tuhan. Yang kedua, inginkan yang Tuhan inginkan. Namanya juga mau ngikuti instruksi Tuhan. Kalau Tuhan maunya ke sana, Anda ikuti ke sana. Kalau Anda punya keinginan beda sama Tuhan, gimana mau ngikuti tuntunan Tuhan? Susah banget. Anda boleh lihat dalam kehidupan Esau dibandingkan sama Yakub beda sekali. Ya, Esau ini dia nggak ngerti keinginannya Tuhan. Dia lahir dengan hak kesulungan. Tuhan itu mau ngasih hak kesulungan. Dalam Alkitab hak kesulungan adalah sebuah berkat yang sangat spesial dari Tuhan. Yang jadi masalah, walaupun Tuhan menginginkan itu untuk Esau, tapi Esau memandang rendah, memandang ringan hak kesulungan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia nganggap apa gunanya sih hak kesulungan? Tuhan maunya ngasih hak kesulungan, Esau nggak mau. Bahkan ketika ditawari tukar-tukaran sama semangkok sup kacang merah, dia nggak hargai itu. Dia lepas hak kesulungannya begitu mudah. Jadi Esau ini saudaraku, dia beda. Keinginannya sama Tuhan beda. Tuhan maunya kekudusan, Esau maunya lain. Tuhan maunya hak kesulungan, Esau maunya lain. Pokok Tuhan mau apa, Esau pokok nggak sehati deh sama Tuhan. Kalau Anda nggak sehati sama Tuhan, susah banget saudara ngikuti petunjuk Tuhan. Beda sama Yakub. Yakub walaupun dia nggak punya hak kesulungan itu, tapi dia tahu di dalam Alkitab anak sulung itu miliknya Tuhan. Dia kepingin jadi miliknya Tuhan. Dia mau yang Tuhan mau. Dia inginkan yang Tuhan inginkan. Dia nikmati yang jadi kenikmatan buat Tuhan. Dan dia bahkan rela tukarkan semuanya. Dia punya semangkok sup kacang merah, harusnya dia mau nikmati. Tapi dia rela tukarkan. Bahkan saatnya dia harus menyerahkan segalanya pun. Dia mau lakukan kalau dia dapat yang Tuhan inginkan. Itu Yakub. Itu yang membedakan Yakub dibandingkan dengan Esau. Karena Yakub keinginannya, kenikmatannya sama dengan Tuhan. Gampang buat Yakub masuk dalam frekuensinya Tuhan. Gampang buat Yakub ngerti isi hatinya Tuhan. Gampang buat Yakub dapat dengar suaranya Tuhan. Ngikuti instruksinya Tuhan. Itu yang membuat Yakub dan keturunannya jadi umat pilihan Allah, bangsa yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Beda sama Esau, keturunannya itu namanya Edom, sampai akhirnya dilenyapkan. Kenapa? Karena perbedaan itu, Esau maunya lain, tapi Yakub ingin yang diinginkan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau nikmati dalam hidupmu? Mulai hari belajar sehati, arahkan keinginan dan kenikmatan saudara sesuai dengan keinginan dan kenikmatan Tuhan. Apakah saudara menginginkan firman Tuhan?
Atau firman Tuhan secondary. Firman Tuhan cuma ya tambahan lah. Tambahan. Saya berdoa firman Tuhan jadi yang utama di dalam hidup saudara. Jadi kesukaan dalam hidup saudara. Amin. Apakah saudara punya kenikmatan untuk duduk dekat kaki Tuhan? Seperti Maria. Maria itu suka duduk dekat kaki Tuhan, menantikan Tuhan. Makanya Yesus ngomong, ini Maria sudah memilih yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Sehati sama Tuhan, dapatnya yang terbaik. Doa saya Anda tidak mendapat berkat yang hanya baik. Tapi yang terbaik Tuhan berikan, Anda terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Apakah saudara punya keinginan untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Anda lihat Yesus, dia ngomongnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Wow, ini powerful sekali. Jadi Yesus itu untuk melayani, untuk bekerja buat kerajaan Allah, itu dia ngomong makananku, itu kenikmatanku, itu sesuatu yang lezat, itu sesuatu yang mau aku kerjakan dalam hidupku. Banyak orang Kristen nganggap melayani itu beban, melayani itu berat, gak mau. Anda gak sehati sama Tuhan, gimana caranya Anda dapat instruksi Tuhan? Kita ngomong carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Itu keinginan Tuhan, tapi kita gak ingin kerajaan Allah, gak ingin firman Allah, gak mau melayani Allah. Kita cuma diri sendiri, gimana caranya kita ngikuti instruksi Tuhan? Hari ini saya tantang saudara, utamakan keinginan Tuhan. Saya tantang saudara, kerjakan pekerjaan Tuhan. Perluas kerajaan Allah, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Itu yang kedua. Yang terakhir sekarang, yang ketiga. Kalau saudara mau mengikuti tuntunan Tuhan, mesti penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Saya ulangi sekali lagi, Anda renungkan kalimat ini. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Kalau saudara ngelihat ya di masyarakat ada momen tertentu orang ngomong itu kok kayak kesurupan ya. Kesurupan sama roh jahat. Karena tiba-tiba jadi kesetanan, jadi ngelakuin yang gak karu-karuan. Manusia tuh bisa kesurupan, kesetanan sama roh jahat. Tapi saudara dan saya juga bisa dikuasai oleh Roh. Roh Allah, Roh Kudus sendiri yang menguasai. Memenuhi kita begitu rupa. Mendominasi, mengambil alih hidup kita begitu rupa. Dan begitu Yohanes dikuasai Roh. Anda perhatikan apa yang terjadi. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi dipenuhi Roh dulu, dikuasai Roh dulu, terus dia mendengar suara Tuhan. Banyak orang kepingin mendengar suara Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, buka hatimu, kepenuhan Roh Kudus terlebih dahulu sampai engkau dikuasai oleh Roh, maka otomatis telinga roh saudara akan terbuka untuk mulai mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan. Nanti Anda akan diajari Tuhan, jalan ini yang harus engkau pilih, orang ini yang harus engkau temui, keputusan ini yang harus engkau buat. Jadi jalan hidupmu nggak mikir sendiri, buat rencana sendiri, ambil keputusan sendiri. Tapi jalan hidupmu dikuasai Roh Kudus. Dengar suara Tuhan. Dapat petunjuk Tuhan. Diajari sama Tuhan. Nanti akan melihat perbedaan besar dalam hidup saudara. Saya ngalami dalam hidup saya. Kalau ada situasi di mana saya kayak gak tahu what to do. Gak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya masuk dalam doa. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya doa, saya pasar, saya buka hati, saya minta Tuhan penuhi saya. Sampai roh saya ini dikobarkan begitu rupa, sampai saya mengalami kepenuhan Roh Kudus terus. Dan begitu kepenuhan Roh Kudus sampai di titik tertentu, tidak bisa tidak. Telinga kita tiba-tiba akan terbuka. Tiba-tiba kita dapat
petunjuk Tuhan. Tiba-tiba rema itu kita dapat nangkep kita. Ya ini yang Tuhan mau. Ya ini yang harus aku. Ya ini rema dari Tuhan. Begitu nangkep saya kerjain. Terobosan terjadi. Jadi mulai sekarang buka hati saudara. Siapa di sini yang mau ngalami kepenuhan